Seorang mufasir ketika dia hendak menafsirkan Al-Quran, setidaknya dia perlu memenuhi 3 syarat kompetensi ini, yaitu syarat keilmuan, kemudian syarat kepribadian dia, dan syarat-syarat metodologis. Nah, sebagai syarat kompetensi keilmuan, tentu karena ini adalah bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka dia harus menguasai bahasa Arab tentunya, sahabat Asa. Jadi kalau seorang mufassir dia hanya berpedoman dengan terjemahan Al-Quran, mungkin dia sebagai peneliti, sebagaimana peneliti lainnya, tetapi kemudian kapasitas dia untuk menjadi seorang mufassir perlu di-upgrade lagi dengan syarat kompetensi, yaitu mengetahui bahasa Arab. Yang kedua, dia tahu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Di sini ada asbabun nuzul, ada nasakh mansuh, periodisasi ayat, dan beberapa cabang-cabang ulumul Quran, terutama dasar-dasarnya. Syarat ketiga, dia mengetahui tentang hadis, ya, bagaimana posisi hadis itu kemudian sebagai sumber dalam hukum Islam. Dan yang berikutnya adalah memahami hukum-hukum amali, ya. Yang keempat, tahu usul fikih, tahu qiraat, dan masalah kontemporer. Nah, ini saya kira syarat-syarat ini, sahabat Asa yang berbahagia, itu sudah banyak ditulis oleh para pakar ulumul Quran dan pakar hukum Islam. Lalu yang kedua, nah ini mungkin bagi sebagian pembelajar dan sebagian peneliti dianggap tidak merupakan syarat utama, tetapi di dalam ulumul Islam, terutama ulumul Quran, ini juga merupakan syarat yang tidak kalah pentingnya. Sebagai syarat kepribadian, surut syakhsiyah, itu syarat akhlak, akidahnya, niatnya, kejujurannya, tidak mengikuti hawa nafsu, tawadhu, intinya berakhlak baik. Jadi kalau ada orang pintar, dia muslim pintar menafsirkan, ya, tetapi kemudian dia adalah melakukan dosa besar, ya, dia seorang pendosa yang belum bertaubat tentunya, ya, maka dia tentu tidak memenuhi syarat yang ini, sekalipun dia punya syarat kompetensi, tetapi syarat khuluq ini tidak boleh diabaikan. Sebagai contoh adalah dalam hadis misalnya. Kecerdasan saja tidak cukup, dia juga harus orang yang berakhlak. Maka disebut dengan al-udul wad-dhabt. Dia adil tapi dia juga dhabit. Akhlaknya baik tapi cerdas. Ya, kalau dia pelupa, akhlaknya baik, ini hadisnya berimbas pada hadisnya. Dia cerdas tapi akhlaknya kurang, misalnya dia pembohong, melakukan dosa besar misalnya, maka ini juga kualitas hadisnya bisa diragukan di dalam sebuah periwayatan. Nah, yang ketiga, nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, terkait dengan cara penafsiran. Nah, ini cara inilah yang disebut dengan metodologi. Ya, diantaranya adalah mendahulukan tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Quran bil Quran. Kemudian dengan hadis, atau kemudian dengan riwayat dan perkataan para sahabat atau tabi'in. Yang kedua, mendahulukan makna zahir yang ada, kemudian baru menggunakan makna berikutnya, kebahasaan dan seterusnya. Menghindarkan penakwilan yang terlalu jauh dan tidak terlalu memerinci ketika bertemu dan berjumpa dengan penafsiran ayat-ayat mutasyabihat, dan menghindari rujukan sumber Israiliyat yang tidak valid. Nah, ini diantara beberapa metodologi, dan kalau untuk mengenal metodologi itu seperti apa, ya gampangnya metode tafsir atau penafsiran itu, metode itu kan cara, ya, atau jalan. Jadi cara yang dipakai seorang mufassir dalam mengungkapkan makna Al-Quran dengan membandingkan sesama ayat atau dengan mengambil pendapat sahabat, tadi ya, tafsir Al-Quran, tafsir bil hadis, pendapat sahabat, kemudian bukti dari kebahasaan, aspek-aspek lainnya untuk sampai kepada sebuah pemahaman dalam memahami ayat. Itu disebut dengan metodologi.